Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah kelas 5 berjumpa lagi dengan Bu Anita pada pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa sajakah faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air? Menurut ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, layak atau tidaknya suatu air untuk kehidupan manusia ditentukan menurut persyaratan kualitas secara fisik, kimia, dan biologi. Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah persyaratan fisik. Persyaratan fisik nomor 1, air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri maupun logam yang masuk ke dalam air. Yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri maupun pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Yang ketiga, air tidak keruh atau bening. Air yang keruh dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Persyaratan fisik keempat, warna air jernih. Warna air bersih adalah jernih, namun warna air dapat berubah yang diakibatkan adanya zat terlarut. Yang kelima, temperatur atau suhu air. Kenaikan temperatur atau suhu pada air dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut dalam air. Kadar oksigen yang terlalu rendah akan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya adalah persyaratan kimia. Persyaratan kimia nomor 1, tingkat keasaman normal. pH menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Air yang baik adalah air yang bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Batas pH air layak minum berkisar 6,5 sampai 8,5. Air dengan pH kurang dari 7 dikatakan air bersifat asam, akan terasa asam di lidah. Sedangkan pH lebih dari 7 bersifat basa. Air tersebut akan terasa pahit di lidah. Yang kedua adalah kandungan bahan kimia organik. Air yang baik memiliki kandungan bahan organik dalam jumlah yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Bahan kimia organik yang melebihi batas ambang dapat terurai menjadi racun yang berbahaya. Lalu yang ketiga adalah kesadahan. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya yaitu kalsium dan magnesium. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral tinggi, sedangkan air lunak memiliki kadar mineral yang rendah. Sebenarnya tidak ada pengaruh derajat kesadahan bagi kesehatan tubuh. Namun, kesadahan air dapat menyebabkan sabun atau deterjen tidak bekerja dengan baik, yaitu tidak berbusa. Selanjutnya yang keempat adalah kandungan bahan kimia anorganik. Kandungan bahan anorganik pada air bersih seharusnya tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Bahan anorganik contohnya garam dan logam berupa aluminium, besi, kalsium, magnesium, klorida, dan seng. Selanjutnya kita pelajari persyaratan biologi. Yang pertama, tidak mengandung organisme patogen. Organisme patogen adalah makhluk hidup penyebab penyakit. Organisme patogen ini berbahaya bagi kesehatan manusia.
Contohnya adalah bakteri Salmonella typhi, penyebab penyakit tipes, dan Shigella dysenteriae, penyebab disenteri. Lalu yang kedua, tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Mikroorganisme non-patogen merupakan jenis mikroorganisme yang tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun dapat menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak atau dapat menimbulkan lendir dan kerak pada pipa. Contoh mikroorganisme non-patogen antara lain bakteri besi, ganggang atau alga yang hidup di air kotor sehingga menimbulkan bau dan rasa yang tidak enak, serta cacing yang hidup bebas di air. Persyaratan air untuk diminum, mencuci, dan merawat tanaman berbeda-beda. Air untuk dikonsumsi, baik diminum maupun memasak, tidak boleh berwarna, berasa, dan berbau. Untuk mencuci, lebih baik menggunakan air yang tidak sadah, yaitu air yang mengandung kalsium dan magnesium. Air sadah yang bercampur dengan sabun atau deterjen kurang menghasilkan busa untuk mengangkat kotoran, namun menghasilkan noda sampah sabun sehingga menyebabkan warna kusam pada pakaian. Untuk menyiram tanaman, sebaiknya menggunakan air yang tidak mengandung zat kimia bagi tanaman. Untuk menghemat air, tanaman dapat disiram menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau tadahan dari air hujan. Anak-anak hebat, demikian pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.